dalam skandal naturalisasi. AFC klarifikasi peluang Malaysia di sidang CAS. Nasib dua pemain abroad timnas Indonesia di Inggris. Aksi memukau Jaitzes bawa Sassuolo comeback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi Malaysia menuding Erick Thohir dalang dari skandal naturalisasi ilegal Malaysia. Yang kedua, AFC klarifikasi peluang Malaysia di CAS. Dan yang ketiga, nasib dua pemain Indonesia di Inggris. Dan yang terakhir, aksi memukau Jaitzes bawa Sassuolo comeback. Coba kita saksikan bersama ya. Ada sebuah pepatah lama yang bilang, saat seseorang tidak mampu lagi menutupi kesalahannya, maka menciptakan musuh bersama adalah jalan ninja yang paling instan. Inilah fenomena menarik yang sedang diperlihatkan oleh tetangga kita di seberang sana. Alih-alih sibuk melakukan audit internal atas skandal dokumen 7 pemainnya, media Malaysia justru lebih memilih untuk memproduksi narasi konspirasi yang cukup berani. Mereka secara eksplisit menunjuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai sutradara di balik layar yang membongkar aib Harimau Malaya di hadapan FIFA. Sebelum kita membedah lebih dalam intrik diplomatik ini, ada baiknya kita melihat betapa kreatifnya media di sana dalam meramu sebuah cerita. Sepertinya, fakta bahwa mereka sedang berada di ujung tanduk hukum membuat imajinasi mereka bekerja melampaui batas kewajaran. Kontroversi ini mencapai titik didih setelah portal My News Hub merilis laporan yang diklaim berasal dari sumber internal FIFA di Amerika Latin. Menurut laporan tersebut, Erick Thohir disebut sebagai provokator sentral yang mengirim orang suruhan untuk melaporkan dokumen naturalisasi ilegal Malaysia, sementara Vietnam hanya dijadikan tameng atau pihak yang mengajukan pengaduan secara formal saja. Narasi yang dibangun pun semakin dramatis dengan mencoba menyentuh sisi ego pemain dan federasi. Erick Thohir dituding merasa kecewa karena peningkatan performa Harimau Malaya dianggap telah melampaui kehebatan timnas Indonesia. Sebuah analisis yang secara retoris tentu mengundang tawa bagi mereka yang paham data di lapangan. Tak cukup sampai di situ, media tersebut bahkan mencoba melakukan pembunuhan karakter dengan mengungkit kembali isu jabatan ganda Erick Thohir di PSSI untuk melabelinya sebagai sosok kontroversial. Namun, ada satu logika dasar yang mereka lupakan. Jika memang dokumen tersebut otentik, mengapa harus ada ketakutan siapa yang melaporkannya? Menuding sang cepu tanpa mampu membuktikan keabsahan dokumen sendiri hanyalah sebuah bentuk pertahanan diri yang lemah. Tudingan liar tanpa bukti otentik ini sejatinya menunjukkan betapa rentannya fondasi kepercayaan diri sepak bola Malaysia saat ini. Panggung sepak bola Asia Tenggara sedang berada dalam titik didih menyusul drama hukum yang melibatkan federasi tetangga kita di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Di tengah kegaduhan opini yang liar, AFC akhirnya turun tangan memberikan klarifikasi resmi mengenai posisi Malaysia dalam skandal pemain keturunan ini. Namun, alih-alih memberikan ketenangan, pernyataan konfederasi justru memicu diskursus baru yang lebih mendalam. Setelah sebelumnya Santer diberitakan memiliki peluang menang hingga 50%, fakta sebenarnya kini mulai terkuak melalui pernyataan Witsarjon. Sekretaris Jenderal AFC tersebut mengungkapkan bahwa performa FAM ke CAS sejatinya hanya bertujuan untuk mengurangi masa hukuman bagi 7 pemain yang tersandung skandal identitas tersebut. FAM ternyata tidak menuntut pembatalan skorsing FIFA secara utuh, melainkan hanya meminta kelonggaran sanksi. Dari yang kami ketahui, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM hanya meminta pengurangan hukuman untuk 7 pemain, kata Witsarjon. Secara retoris, sikap ini justru seolah mengonfirmasi adanya celah prosedural yang telah terjadi karena tuntutan pengurangan hukuman secara tidak langsung merupakan pengakuan atas adanya pelanggaran yang dilakukan. Ironisnya, Witsarjon yang secara personal memiliki keterikatan emosional dengan negara tersebut kini berada di bawah sorotan tajam. Meski ia berargumen bahwa para pemain tidak terlibat langsung dalam malpraktek dokumen, publik tetap menuntut transparansi penuh dari AFC untuk menemukan dalang intelektual di balik skema naturalisasi ilegal ini. Di sisi lain, situasi kian dramatis dengan munculnya klaim sepihak dari media lokal yang mencoba menyeret nama Erick Thohir sebagai pihak pengadu ke FIFA. Tanpa bukti otentik yang disertakan, tuduhan ini nampak seperti upaya pengalihan isu di tengah persiapan Malaysia menghadapi hari penghakiman pada 26 Februari mendatang.
Ekspektasi tinggi seringkali harus berbenturan dengan realita pahit di atas rumput hijau, apalagi kalau kita bicara soal kompetisi seketat tanah Inggris. Menjadi pemain abroad di sana bukan cuma soal adu skill, tapi soal bagaimana bertahan di tengah kerasnya persaingan yang tak kenal ampun. Pekan ini, kabar kurang mengenakan justru datang dari dua pilar timnas Indonesia, Ole Romney dan Elkan Bagot. Perlu diketahui, nasib kurang beruntung pertama dialami oleh Ole Romney bersama Oxford United saat menjamu Sunderland pada Minggu 15 Februari. Pelatih Matt Blomfield secara mengejutkan tidak memasukkan Romney dalam daftar starting 11 dan lebih memilih memasangkan komposisi lini serang. Oxford tertinggal lebih dulu di babak pertama dan barulah pada menit ke-65 Romney masuk untuk menggantikan Jamie Donnelly. Meski kehadirannya diharapkan mampu memecah kebuntuan, nyatanya masuknya Romney tidak mampu mengubah papan skor. Oxford United dipaksa menyerah 1-0 dan harus angkat koper dari Piala FA. Setali 3 uang, Elkan Bagot juga mengalami nestapa serupa bersama Ipswich Town saat bertandang ke markas Wrexham. Meskipun diberikan kepercayaan oleh Kieran McKenna sebagai starter di posisi bek kiri, keberuntungan seolah menjauh dari Bagot. Ipswich kebobolan di menit ke-34 dan Bagot sejatinya sempat mendapatkan satu peluang emas melalui tendangannya, namun sayang bola hanya melambung tipis di atas mistar. Ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Sementara Ipswich harus rela tersingkir dengan skor identik 1-0. Dua kekalahan tipis ini menjadi alarm nyata bahwa perjuangan di kompetisi Inggris membutuhkan lebih dari sekedar kesempatan bermain. Lupakan sejenak hiruk-pikuk dari daratan Inggris, karena saat ini panggung sepak bola Italia sedang menjadi saksi keangkeran bek terbaik Asia milik kita. Jayet Zels kembali menunjukkan mengapa ia layak menyandang status sebagai jenderal lini belakang kelas dunia. Perlu diketahui, kemarin menjadi hari yang sangat menguras fisik bagi barisan pertahanan Sassuolo saat bertamu ke markas Udinese. Duet Jayet Zels dan Tarik Muharremovic dipaksa bekerja ekstra keras sejak peluit pertama dibunyikan. Gawang Sassuolo bahkan harus jebol lebih dulu di menit ke-10 lewat aksi Omar Solet yang memanfaatkan kelengahan barisan belakang. Situasi semakin kritis ketika Muharremovic menerima kartu kuning di menit ke-16, memaksa pelatih Fabio Grosso melakukan pergantian taktis demi menghindari resiko bermain dengan 10 orang. Di saat tekanan berada pada puncaknya, kematangan mental Jayet Zels menjadi pembeda yang sangat krusial. Momentum kebangkitan Sassuolo akhirnya pecah di babak kedua melalui gol Arman dan Andrea dalam rentang waktu hanya 2 menit. Meski Udinese sempat mencetak gol balasan di menit ke-70, intervensi VAR membatalkan gol tersebut karena terjadi handball. Menariknya, di balik kemenangan dramatis ini, Jayet Zels mencatatkan statistik yang sangat impresif. Berdasarkan data SofaScore, Zels menjadi pemain dengan akurasi umpan tertinggi, yakni mencapai 95% dari total 44 operan. Ia membuktikan bahwa tugas bek modern bukan hanya menyapu bola, melainkan menjadi distributor pertama yang menjamin aliran serangan tim tetap presisi meski di bawah tekanan tinggi. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.